selamat pagi. Perkenalkan, saya Francisca Andini, mahasiswi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana, kelas B semester 5. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana video pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika di sekolah dasar. Untuk itu, saya harap teman-teman dapat menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan! Teman-teman, sebelum kita masuk kepada proses pembelajaran, yang pertama-tama perlu kita ketahui adalah apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi merupakan teknik instruksional atau pembelajaran di mana seorang guru atau kelompok guru menggunakan berbagai pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut pada dasarnya beragam. Dapat berupa kebutuhan pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat belajar, ataupun pemahaman seorang siswa terhadap mata pelajaran yang akan dipelajari. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan, hari ini kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Anak-anak, karena hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan baik dan sehat, dan Tuhan mengizinkan kita untuk mengikuti pembelajaran. Oleh sebab itu, alangkah lebih baiknya jika untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita mengawalinya dengan doa. Untuk itu, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Kepada yang ingin memimpin, silakan mengangkat tangan. Silakan Hana. Terima kasih kepada Hana yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan hari ini. Untuk anak-anak lainnya, persiapkan diri ya. Siapa tahu doa penutup nanti kesempatan kamu. Sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Hari ini apakah semuanya hadir? Hebat sekali anak-anak Ibu. Pertahankan kehadiran kalian ya. Ibu harap kalian akan lebih giat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, Ibu mengajak kalian untuk melakukan ice breaking dengan tepuk semangat. Kalian sudah tahu kan tepuk semangat? Oke, untuk itu ayo kita mulai. Tepuk semangat. Semangat! Nah anak-anak, tadi kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita sudah ice breaking, dan pastinya kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu minta perhatikan kondisi kerapian kalian dan kerapian kelas. Apakah sudah rapi? Iya, semuanya sudah rapi. Untuk itu, ayo kita mulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya terkait bangun datar, di mana kita akan mempelajari tema 4, berbagai pekerjaan, subtema yang kedua yaitu pekerjaan di sekitarku, dan pembelajaran yang keempat, di mana hari ini kita akan berfokus kepada keliling dan luas dari persegi panjang. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu sudah membagikan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kepada kalian. Apakah kalian sudah membacanya dan memahami apa yang perlu kalian persiapkan? Ya, terima kasih sudah menyiapkan hal-hal tersebut untuk pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan kembali 2 tujuan utama dari pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan yang pertama adalah setelah kalian memahami konsep,
kalian dapat menghubungkan keterkaitan antara keliling dan luas persegi panjang dengan benar. Dan tujuan yang kedua adalah setelah menghubungkan keterkaitan, kalian mampu memecahkan masalah berkaitan dengan keliling dan luas persegi panjang dengan tepat. Apakah sudah paham? Oke, sebelum kita ke pembelajaran kita, Ibu pengen tahu, kira-kira kalian sudah tahu apa itu persegi panjang? Oke, semuanya satu persatu ya. Silakan Putri. Terima kasih Putri yang telah menjawab pertanyaan. Nah, jadi anak-anak, seperti yang disampaikan oleh Putri tadi, bahwa persegi panjang merupakan bangun datar yang memiliki dua pasang sisi sama panjang dan sejajar, serta besar semua sudutnya adalah 90 derajat atau berbentuk siku-siku. Nah, persegi panjang ini termasuk ke dalam sebuah bentuk geometri dua dimensi. Ada yang ingat apa itu dua dimensi? Jadi persegi panjang ini merupakan geometri dua dimensi yang terdiri dari 4 sisi. Dua sisi yang berlawanan memiliki panjang yang sama, sedangkan dua sisi lainnya memiliki panjang yang sama tetapi berbeda dengan dua sisi pertama tadi. Nah, dengan kata lain, persegi panjang memiliki dua pasang sisi sejajar yang panjangnya berbeda. Sekarang Ibu minta kalian mengingat-ingat kembali atau mengamati ruangan kelas, mengingat kembali kondisi di rumah kalian, di tempat bermain, atau di tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi. Ibu meminta kalian, bisakah kalian menyebutkan contoh kira-kira benda-benda apa saja yang berbentuk persegi panjang di daerah sekitarmu? Yang mau menjawab, angkat tangan ya. Silahkan. Wah, anak-anak Ibu hebat sekali bisa menyebutkan benda-benda berbentuk persegi panjang di daerah di sekitarnya. Jawabannya juga beragam. Ada yang menjawab buku, mistar atau penggaris, papan tulis, handphone, layar handphone, terus lapangan sepak bola, dan juga pintu, permukaan meja, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, jika kalian sudah paham konsep dari persegi panjang itu sendiri, Ibu yakin kalian pasti memahami benda-benda apa saja yang termasuk dalam persegi panjang. Sekarang kita akan membahas mengenai sifat-sifat persegi panjang. Menurut kalian, apakah persegi panjang memiliki sifat atau yang memiliki sifat itu hanya manusia saja? Betul sekali. Nah, persegi panjang juga memiliki sifat-sifat anak-anak. Jadi, persegi panjang ini memiliki sifat-sifat khusus, di mana sifat-sifat tersebut bisa membedakannya dengan bangun datar lain. Membedakannya dengan persegi yang kita bahas pada minggu sebelumnya, dan juga membedakannya dengan trapesium, jajar genjang, segitiga, dan juga lingkaran yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kira-kira apa-apa saja sifat-sifat khusus dari persegi panjang itu? Kita simak bersama ya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang telah Ibu sediakan. Gambar tersebut bangun datar apa? Ya, betul sekali, persegi panjang. Jadi pada bangun tersebut Ibu sudah menuliskan A, B, C, D. Anak, pada gambar tersebut terdapat 4 buah sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Jadi ada berapa sisi? 4 sisi. Dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa persegi panjang itu memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, yaitu sisi AB dan sisi CD dan sisi BC dan sisi AD. Anak-anak, jadi dia itu memiliki 4 sudut yang berbentuk siku-siku atau besarnya 90 derajat. Nah, kalau dia itu satu sudutnya 90 derajat, berarti total keempat sudutnya berapa derajat? Ya, betul sekali, totalnya adalah 90 derajat dikalikan 4 sama dengan 360 derajat.
Selain itu, persegi panjang juga memiliki dua buah diagonal yang sama panjang dan berpotongan, yaitu AC dan BD. Selain itu, persegi panjang memiliki dua simetri lipat dan simetri putar. Sekarang, Ibu ingin bertanya, kira-kira menurut kalian dari hal yang kita bahas bersama tadi terkait sifat-sifat persegi panjang, apa yang kamu dapat simpulkan dari pembahasan kita? Silakan angkat tangan. Silakan Ria. Terima kasih Ria. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari sifat-sifat persegi panjang ini bisa diketahui bahwa persegi panjang memiliki 4 buah sisi, di mana sisi-sisinya ini digunakan untuk menghitung keliling dan luas dari persegi panjang itu. Mengerti? Oke, selanjutnya kita move ke pembahasan selanjutnya terkait keliling dan luas persegi panjang. Di sini Ibu telah membagikan kalian ke dalam kelompok di mana ada kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinetik. Agar silaturahmi tidak terputus, kira-kira bolehkah apa? Bukan pinjam dulu 100, tapi bolehkah anak-anak duduk secara berkelompok? Oke, silakan Ibu beri waktu 2 menit untuk kalian berpindah ya. Semuanya sudah duduk dalam berkelompok. Sekarang Ibu minta tenang dan simak baik-baik apa yang akan Ibu sampaikan. Nah, Ibu ingin memberikan sedikit informasi ke kalian. Mengapa Ibu membagikan kalian secara berkelompok untuk mempelajari materi keliling dan luas persegi panjang? Yang pertama, Ibu melihat bahwa kalian punya kecenderungan gaya belajar yang berbeda. Ada yang visual, ada yang audio, auditori, dan ada yang kinetik. Untuk itu, Ibu minta untuk kalian lebih paham, kalian menyimak atau mempelajari materi sesuai dengan preferensi gaya belajar kalian. So, Ibu harap kalian merasa nyaman dengan teman-teman kalian, dan apabila ada yang tidak merasa nyaman atau ingin ditanyakan, Ibu sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran kalian. Untuk kelompok pertama yaitu kelompok visual, Ibu minta kalian untuk menyimak video pembelajaran terkait luas dan keliling dari persegi panjang yang akan Ibu tampilkan. Nah, Ibu harap kalian dapat fokus pada video tersebut dan teman-teman yang lain fokus ke tugasnya masing-masing ya. Untuk kelompok kinestetik, Ibu telah menyiapkan beberapa bahan atau alat yang dapat kalian gunakan berupa wadah penutup berbentuk persegi panjang, kemudian ada juga kertas dan buku berbentuk persegi panjang. Tugas kalian adalah mengukur bangun-bangun berbentuk persegi panjang tersebut menggunakan mistar. Kemudian kalian menentukan kira-kira bagian mana yang merupakan panjang dan bagian mana yang merupakan lebar. Kemudian kalian dapat mencoba untuk menghitung keliling dan luas dari bangun datar persegi panjang tersebut menggunakan instruksi yang telah diberikan. Untuk kelompok auditori, sekarang Ibu meminta kalian untuk mendengarkan dan memahami penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Oke, siap semuanya? Oke, sekarang kita mulai untuk melaksanakan kegiatan menyimak, mendengarkan dan memahami, dan memperhatikan penggunaan media. Tetap jaga ketenangan dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan sampaikan kepada Ibu ya. Pertama, kita akan membahas mengenai keliling persegi panjang. Nah, jika kamu mengetahui ukuran panjang atau P dan ukuran lebar atau L dari persegi panjang, maka kalian dapat menentukan keliling dan luas dari persegi panjang, di mana keliling persegi panjang merupakan jumlah keseluruhan sisi yang meliputi panjang dan lebarnya. Rumus untuk menghitung keliling persegi panjang adalah K atau keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar.
Dalam hal ini, keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar, di mana kita menghitung terlebih dahulu panjang dan lebar dari panjang ditambah lebar dari persegi panjang tersebut, kemudian kita kalikan dengan 2. Atau dapat juga menggunakan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, atau panjang tambah panjang tambah lebar gitu. Untuk sederhananya 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar tutup kurung. Yang dikerjakan dahulu, ingat, yang berada dalam tanda kurung. Paham? Oke, selanjutnya kita move ke bagian selanjutnya. Sekarang kita masuk kepada luas dari persegi panjang. Jadi, luas persegi panjang merupakan daerah yang meliputi bagian dalam persegi panjang. Rumus untuk menghitung luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Jadi intinya anak-anak, kalian harus pahami dulu di mana yang termasuk panjang, di mana yang termasuk lebar. Biasanya dalam soal akan disampaikan panjang dan lebarnya. Tapi kadangkala tidak disampaikan dalam soal, juga tidak disampaikan secara spesifik panjang dan lebarnya. Untuk itu kita membutuhkan mistar atau penggaris untuk menghitung panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut. Sudah paham? Oke. Anak-anak semua, kelompok auditori, kinetik, dan juga visual, apakah kalian sudah dapat memahami pembelajaran terkait keliling dan luas persegi panjang? Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Pertanyaannya dari Nanda tadi adalah, Nanda bertanya begini, Ibu, kalau misalnya kita mengukur luas tanah dan panjang tanah dan tidak disampaikan panjang dan lebarnya, nah, bagaimana cara untuk mengukurnya? Apakah kami harus menggunakan mistar? Oke, menurut anak-anak apakah bisa menggunakan mistar? Ya, jadi secara umumnya bisa menggunakan mistar, tetapi itu kurang efektif dan efisien. Ibu sarankan lebih baik kalian dapat menggunakan alat ukur meter. Itu seperti pita meter yang biasa digunakan untuk mengukur tanah. Ibu akan menunjukkan gambarnya kepada kalian. Wait ya. Anak-anak, apakah kalian sudah memahami terkait keliling dan luas dari persegi panjang? Oke, hebat sekali, Ibu bangga dengan kalian. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok secara random. Ibu telah membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Jadi ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Sekarang kalian tadi bilang kalau kalian sudah paham keliling dan luas persegi panjang. Sekarang Ibu mau kalian untuk mengerjakan LKPD yang Ibu sediakan. Nah, syaratnya kalian hanya boleh mengerjakan atau berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Jadi ini merupakan tugas atau LKPD mandiri, tetapi bisa berdiskusi dengan teman sekelompok. Ibu harap kalian mampu mengerjakan LKPD ini dengan kerja kelas kalian sendiri, tapi jangan malu untuk bertanya dengan teman sekelompok ya. Usahakan untuk bekerja sama. Oke anak-anak, untuk durasi atau lama pengerjaannya Ibu kasih kalian waktu 2 menit deh. Oh, 2 menit terlalu singkat ya. Oke, kalau begitu Ibu beri waktu kalian 20 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Kerjakan dengan tenang ya. Anak-anak Ibu yang Ibu sayang, waktu kalian untuk mengerjakan sudah habis. Untuk itu, kita akan memeriksa, mengembangkan, dan menyiapkan hasil kerja kalian. Namun, sebelum kita melakukan presentasi, alangkah lebih baiknya kita ice breaking dulu. Untuk itu, Ibu mengajak kalian untuk bersama-sama menyanyikan lagu Matematika Ilmu yang Menyenangkan. Wow, suara kalian itu bagus-bagus. Semoga kalian bisa mengembangkan talenta nyanyi kalian ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian menyiapkan hasil kerja kalian masing-masing dan Ibu minta 2 teman dari perwakilan setiap kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C, untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Nah,
Siswa lain diharapkan untuk menyimak dan mengemukakan pendapat kepada teman kelompok lain yang sedang presentasi. Anak-anak, Ibu sudah memeriksa semua LKPD yang dikumpulkan dan juga kita telah menyimak bersama presentasi yang telah disampaikan oleh perwakilan kelompok. Ibu melihat bahwa hasil kerja kalian sudah baik dan benar. Untuk itu, ayo kita beri apresiasi. Dikarenakan kalian sudah memahami semuanya, sekarang Ibu akan anak-anak, kalian sudah memahami konsep terkait keliling dan luas dari persegi panjang. Untuk itu, sekarang Ibu akan memberikan pengayaan yang akan kalian kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Di sini Ibu juga telah menyiapkan refleksi yang Ibu harap kalian dapat isi dengan jujur. Sekarang Ibu minta 2 orang untuk menyampaikan kesimpulannya terkait pembelajaran kita hari ini. Silakan mengangkat tangan. Silakan Anan dan Dara. Seperti yang telah disampaikan oleh Anan dan Dara, bahwa kesimpulan pembelajaran kita adalah persegi panjang termasuk ke dalam sebuah bentuk geometri 2 dimensi yang terdiri dari 4 sisi, dengan 2 sisi yang berlawanan memiliki panjang yang sama, sedangkan 2 sisi yang lainnya juga memiliki panjang yang sama, tetapi panjangnya berbeda dengan 2 sisi pertama, di mana rumus untuk menghitung keliling dari persegi panjang adalah K sama dengan 2 kali dalam kurung E tambah L tutup kurung, dan rumus untuk menghitung luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang dikalikan dengan lebar, atau L sama dengan P kali L. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami untuk bekal untuk pembelajaran selanjutnya. Sekarang Ibu minta kumpulkan refleksi pembelajaran yang telah kalian isi. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa penutup. Silakan Riani. Baik, terima kasih kepada Riani yang telah memimpin doa penutup. Untuk anak-anak lainnya, siapkan diri untuk pertemuan selanjutnya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan rajin belajar. Dan jangan lupa mengapresiasi diri kalian karena sudah belajar dengan giat. Ayo beri apresiasi. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Teman-teman, demikianlah video pembelajaran saya hari ini terkait pembelajaran berdiferensiasi. Saya harap semoga video pembelajaran berdiferensiasi ini bermanfaat. Dan apabila ada saran, masukan, ataupun kritik, silakan teman-teman sampaikan melalui kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa.